Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu Permatasari dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan tahun 2019 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Islam yang diampu oleh dosen kami, yaitu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Saya akan menganalisis tokoh internasional yang ada di dunia setelah sebelumnya saya menganalisis tokoh nasional, yaitu Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Maka kali ini saya berkesempatan untuk menganalisis tokoh internasional, yaitu Ibu Halimah binti Yaakob yang lahir di Singapura pada tanggal 23 Agustus tahun 1954. Beliau ini adalah seorang politikus dan seorang presiden di Singapura. Ibu Halimah ini sendiri sudah menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam komunikasinya. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Skills future is not just about learning at one time, acquiring one particular skill, deepening, mastering that skill, but it's a lifelong journey. So where there are individuals who are outstanding, who have excelled, mastered their skills, we'd like to recognize, celebrate them. So the Skills Future Fellowships is one example. The Skills Future Employer Awards is important because outstanding employers who said that, look, I want to make sure that every individual I have in this organization able to excel, do their best, master their skills, and I want to send them for training or whatever it takes for them to acquire that mastery or competency. We must recognize and celebrate those employers as well. I think we all should come together, and these awards are a good opportunity for that, to celebrate those who have done well in order to help Singapore go so far. Setelah menyaksikan video tadi, dapat kita lihat bahwa Ibu Halimah sudah berbicara dengan lemah lembut sesuai dengan salah satu prinsip komunikasi Islam. Di sini, karena beliau adalah seorang presiden yang tentunya banyak dihormati oleh orang banyak, maka beliau menggunakan tutur kata yang lemah lembut dan sopan. Hal tersebut bertujuan agar komunikan menjadi senang mendengarnya, dan juga dapat membuat komunikan lebih mudah mengerti dan memahami apa yang beliau sampaikan. Selain itu juga sudah dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 43 dan 44 yang artinya, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut." Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasannya seorang komunikator jika berbicara tidak mengeraskan suaranya atau tidak membentak komunikan. Dengan begitu, hati komunikan akan tersentuh dan jiwanya tergerak untuk mau menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menyesuaikan bahasa dan isi pemikiran dengan komunikan. Ibu Halimah tentu sering berkomunikasi dengan kalangan atas, seperti pejabat contohnya. Namun, saat diajak berkomunikasi dengan rakyat biasa, beliau juga mampu menyesuaikan. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4, yaitu, "Tidak kami utus seorang Rasul, kecuali ia harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya." Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan, dan juga bahasa yang digunakan harus bahasa yang dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh komunikan. Selanjutnya yaitu menggunakan perkataan yang baik. Ibu Halimah sendiri juga menerapkan hal tersebut dalam komunikasinya, di mana beliau selalu berbicara mengenai hal yang baik dan benar. Karena di sini beliau adalah seorang panutan atau menjadi objek yang selalu diperhatikan oleh rakyatnya, maka perkataan yang baik akan selalu beliau terapkan. Dalam komunikasi Islam, harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, dan juga sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Untuk itu, seorang komunikator
harus benar-benar menyampaikan sesuatu secara jujur, sehingga tidak terjadi kebohongan atau kesalahan yang nantinya dapat menyesatkan. Kembali lagi pada Ibu Halimah tadi, itulah sebabnya beliau menggunakan perkataan yang baik dan mengutamakan kejujuran dalam komunikasinya, agar komunikan dapat mempercayai apa yang ia sampaikan. Nasihat saya kepada wanita, mereka harus ada kepercayaan diri. Di Singapura pada hari ini, ramai wanita yang mempunyai banyak bakat. Wanita mempunyai banyak potensi. Dan kadang-kala keraguan yang ada mengekang mereka daripada memenuhi potensi mereka. Dan selanjutnya yaitu Ibu Halimah juga menggunakan hikmah dan nasihat di akhir komunikasinya. Dapat kita lihat dari tayangan video tadi bahwasannya ia ingin semua wanita memiliki kepercayaan diri. Karena apa? Karena ia yakin dan percaya bahwa setiap wanita pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, karena wanita tersebut tidak memiliki kepercayaan diri, maka hal yang seharusnya menjadi kelebihan dan juga potensi wanita tersebut malah justru jadi terpendam dan tidak dapat bersinar dengan semestinya. Itulah penjelasan singkat mengenai nasihat yang beliau sampaikan di akhir komunikasinya. Ibu Halimah juga adil. Bisa kita lihat dalam komunikasinya, beliau tidak memihak komunikan manapun. Ia sadar di dalam hatinya sendiri bahwa seluruh komunikan itu sama di hadapannya. Beliau bersikap adil di sini juga agar tidak menimbulkan konflik dari suatu pihak. Hal itu dapat memecah banyak pihak jika beliau tidak adil dalam komunikasinya. Jika kita lihat dari sudut pandang adil dalam sosial, maka di sini beliau juga sangat menjunjung keadilan, karena beliau ingin semua rakyatnya mendapat perlakuan yang sama. Beliau tidak hanya menolong golongan kelas atas saja, namun beliau juga turun langsung dan menolong kaum yang kurang mampu, seperti membantu dalam hal perekonomian mereka contohnya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Ibu Halimah ini, karena beliau mengajarkan kita sebagai wanita, kita berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, derajat yang sama dalam hal politik, bermimpi setinggi langit, namun harus seimbang dengan usaha dan doa, memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, terus bekerja keras dan pantang menyerah, membantu kaum yang lemah, dan yang pastinya dapat memotivasi semua orang untuk terus maju dan berpikir luas. Demikianlah analisis saya mengenai prinsip-prinsip komunikasi Islam terhadap Ibu Halimah Yacob. Di sini, saya berharap kita semua dapat belajar bersama-sama mengenai prinsip-prinsip komunikasi Islam yang baik dan benar agar mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak. Sebenarnya di sini banyak sekali cara kita untuk belajar tentang komunikasi Islam. Jika kalian memiliki seorang tokoh yang kalian kagumi komunikasinya, maka belajarlah dari beliau. Karena apa? Karena kalian akan banyak sekali mendapatkan manfaat. Yang pertama, kalian akan lebih cepat memahami apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, kalian akan lebih bersemangat untuk terus belajar mengenai komunikasi yang baik dan benar. Karena posisinya di sini kalian mengagumi tokoh tersebut. Dan yang terakhir, kalian akan dapat langsung menerapkannya dalam komunikasi kalian sehari-hari dengan orang lain. Yang perlu saya ingatkan satu hal di sini kepada kalian adalah usahakan tokoh yang kalian kagumi tersebut membawa hal yang positif terhadap diri kalian sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI, yang telah memberikan tugas ini kepada kami, sehingga kami dapat belajar lebih banyak lagi mengenai komunikasi Islam yang baik dan benar. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Saya sadar di dalam video saya ini masih banyak sekali kekurangan. Untuk itu saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.